Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini? Lama ya kita tidak berjumpa ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Ibu. Tapi sebenarnya ada yang ingin saya diskusikan dengan Bu Yeni. Apakah Bu Yeni mempunyai waktu yang luang? Wah, ada apa nih Bu Nurul? Bikin saya deg-degan saja. Alhamdulillah hari ini saya banyak waktu luang. Monggo kalau jenengan mau diskusi dengan saya. Iya Bu, begini Bu Yeni, saya akan melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Ari. Kemarin Bu Ari bercerita tentang permasalahannya di kelasnya. Apakah ada Bu Yeni berkenan untuk melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan coaching nanti dan memberikan feedback terhadap jalannya coaching nanti? Oh, oke. Baiklah Bu Nurul, sebelum melakukan pengamatan nanti ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan dulu ya. Yang pertama itu tentang alur dari kegiatan coaching nanti, Bu. Menurut Bu Nurul, bagaimana alur dari diskusi nanti dengan Bu Ari, nggih? Saya akan menggunakan alur Tirta, Bu. Yang pertama nanti saya akan membahas tujuan dari kegiatan coaching, kemudian kita identifikasi masalahnya, selanjutnya menyusun rencana, dan terakhir tindak lanjut aksinya. Waduh, bagus Bu Nurul. Kira-kira kemampuan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nanti Bu Nurul? Insya Allah saya akan memahami makna dari coaching itu. Ada kompetensi inti yang tidak boleh dilupakan, yaitu kita harus memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, sehingga memberikan pertanyaan yang berbobot dalam rangka untuk menuntun coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, bagus Bu. Nanti kalau sesudah jenengan memahami makna dari coaching itu sendiri, untuk bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan jenengan observasi? Yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena pertanyaan coach yang berbobot ini diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Oke, keren sekali jenengan. Lantas menurut jenengan indikator ketercapaian tujuan pengembangan nanti apa saja nggih Bu? Harapan saya melalui kegiatan coaching ini yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu yang pertama saya sebagai coach bisa mengarahkan coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dialami saat ini. Kemudian yang kedua yaitu bisa memunculkan ide-ide baru untuk meningkatkan kompetensinya. Oke, baik Bu Nurul. Yang saya garis bawahi dari diskusi awal kita kali ini yaitu yang pertama, nanti Bu Ari menemukan sendiri nggih solusi atas permasalahannya atas pertanyaan berbobot yang diajukan oleh jenengan, yang kemudian bisa memunculkan ide-ide baru dari Bu Ari, gitu nggih Bu Nurul? Ya. Betul, Oke, Bu. silakan dilanjutkan untuk melakukan coaching dengan Bu Ari. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Bu ini. Monggo Bu Nurul. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Nurul, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Ari. Bu Nurul, boleh minta waktunya sebentar tidak? Saya ingin bercakap-cakap dengan Bu Nurul. Baik Bu, saya hari ini luang. Apa yang ingin Ibu bicarakan ya hari ini? Sebenarnya saya merasa bingung Bu. Di sekolah kami
yang saya alami di jam-jam terakhir setelah zuhur, yaitu jam ke-7.8 sampai jam ke-10, itu terkadang kondisinya tidak kondusif, Bu. Anak-anak cenderung lelah dan ingin keluar kelas, meskipun hanya sekedar pergi ke toilet atau ke kantin, Bu. Saya merasa kesulitan menjaga perhatian mereka, Bu. Sepertinya Ibu menghadapi tantangan menarik di sini. Bagaimana pendapat Ibu mengenai situasi seperti ini? Saya pikir mungkin jam-jam segitu atau jam-jam tersebut memang menjadi jam kelelahan bagi mereka, Bu. Karena pukul 6.30 mereka sudah harus masuk sekolah. Tetapi saya ingin mencari cara untuk membuat mereka tetap semangat dan fokus di dalam kelas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, bagus. Ibu telah mengidentifikasi sumber masalahnya. Sekarang, apa langkah yang mungkin dapat Ibu ambil untuk mengatasi masalah ini? Saya berpikir mungkin bisa membuat suasana kelas lebih menyenangkan ya, Bu. Tapi saya tidak yakin bagaimana caranya. Menciptakan suasana yang lebih menyenangkan adalah salah satu langkah awal yang baik. Oh, itu Bu, mungkin ada ide yang lebih baik dengan ice breaking. Anak-anak bisa terlibat lebih aktif dan mungkin bisa membantu memerangi rasa kelelahan bagi diri mereka, Bu. Nah, bagus itu Ibu. Ibu telah menemukan salah satu langkah potensial. Sekarang, bagaimana Ibu berencana untuk menerapkan ice breaking di kelas? Mungkin saya bisa memulainya dengan beberapa permainan sederhana yang dapat membuat mereka tertawa. Saya juga bisa menyisipkan cerita lucu atau anekdot yang relevan dengan materi pembelajaran. Wah, kedengarannya hebat. Sekarang, apa yang akan menjadi tanggung jawab Ibu dalam menerapkan rencana ini? Saya harus merencanakan dengan baik permainan atau cerita yang akan saya gunakan nantinya. Saya juga harus memastikan bahwa ice breaking tidak hanya menghibur, tetapi juga terkait dengan materi pembelajaran. Ibu telah membuat rencana yang sangat bagus. Dengan langkah-langkah ini, Ibu bisa membantu murid-murid tetap semangat di jam pelajaran setelah zuhur, jam pelajaran yang sangat kritis bagi siswa. Nah, bagaimana perasaan Ibu tentang rencana ini sekarang? Sekarang saya merasa lebih yakin. Terima kasih Bu Nurul. Dengan saya berdiskusi dan ngobrol-ngobrol dengan Bu Nurul, saya merasa lebih yakin lagi dan saya harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan meskipun terkadang anak-anak merasa lelah. Terima kasih banyak atas dukungannya Bu Nurul. Baik Bu Ari, saya senang bisa menemukan Ibu dalam pembicaraan yang sesuai. Baik Bu Nurul, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Lain kesempatan saya akan bercerita hal-hal yang menarik lagi. Terima kasih Bu Nurul. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nurul. Gimana diskusinya dengan Bu Ari? Waalaikumsalam. Gimana hasilnya? Lancarkah? Alhamdulillah berjalan lancar seperti yang sudah kita diskusikan di awal, Bu. Saya ingin mendapatkan umpan balik dari Bu Yeni berdasarkan pengamatan dari Bu Yeni. Oke, baik Bu Nurul. Tadi saya lihat diskusinya sangat-sangat menyenangkan sekali. Menurut Bu Nurul, apakah diskusi tadi indikator ketercapaian pengembangan yang kita bicarakan tadi sudah tercapaikah? Selama coaching tadi, saya sudah melakukannya dengan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali dari coach untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, baik Bu Nurul. Tadi memang saya lihat dari Bu Ari sudah memberikan solusi
dari permasalahan yang muncul saat anak-anak merasa bosan ketika jam selesai sholat duhur gitu ya, tadi sudah mendapatkan solusi yang sangat bagus menurut saya. Jadi Bu Nurul, menurut Bu Nurul sudah berhasil melaksanakan proses kucing sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga ada beberapa catatan ya Bu Nurul. Bu Nurul tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan kepada Bu Ari, kemudian identifikasi masalah, kemudian Bu Nurul juga sudah mengarahkan Bu Ari untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Bu Ari. Dan juga Bu Nurul sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri Bu Ari agar rencana aksi yang dilakukan berjalan dengan baik. Oke Bu Nurul, saya juga mencatat saat mendengarkan Bu Nurul melakukan proses kucing tadi, Bu Nurul selalu fokus kepada Bu Ari, artinya Bu Nurul sudah memberikan kehadiran yang penuh. Kemudian juga Bu Nurul sudah menjadi pendengar yang aktif. Bu Nurul juga sudah menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci dari mendengarkan Bu Ari. Untuk selanjutnya Bu Nurul yang Ibu lakukan pada proses uji hari ini sudah sangat memuaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan kita nanti dan semoga diberi kemudahan dalam proses kucing berikutnya. Ya, terima kasih Bu atas feedbacknya. Semoga saya dapat mengembangkannya nanti. Oh ya, untuk kedepannya nanti Bu Nurul, apakah ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan agar bisa mengembangkan dari diri Bu Nurul atau dari teman-teman yang lainnya? Kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi adalah belajar terus tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Coach, sehingga saya bisa menggali lagi lebih dalam dari Coach dan dapat mengarahkan Coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Wah, keren sekali Bu Nurul. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua. Sukses selalu ya Bu Nurul ya. Semoga diberi kemudahan untuk membimbing atau mengembangkan segala sesuatu atau potensi yang ada dalam diri kita. Oke, baik. Terima kasih Bu Yeni. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.